Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 500 orang yang hadir, yang jawab salam baru 100, yang 400-nya lagi bengong. Ngucapin salam itu hak saya, ngucapin boleh, kagak juga boleh, karena namanya hak atau sunnah. Hakul muslimi adal muslimi situ. Hak sesama muslim ayat 6 ada 6. Yang pertama kata Rasulullah, idza lakitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu, berjumpa, ketemu saudara muslim, ucapkan salam. Tetapi mengembalikan salam hukumnya jadi wajib. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha fahayyu bi ahsana minha Jika kamu diberikan salam penghormatan, maka jawablah salam penghormatan itu dengan lebih baik. Kalau yang ucapin semangat, maka jawabnya kudu lebih semangat. Aurudduha, atau minimal setimpal samain. Kalau nggak bisa jawab dengan lebih baik, maka saya ulang salam saya, jawab dengan durasi intonasi lagu yang sama. Assalamualaikum. 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 Sekali lagi jawab, samain ya, lagamnya samain, durasinya samain. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghina bekerja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء وقال أيضا أنا أبو الأرواح وأنا من نور الله والمؤمنون فيض من نوري وقال أيضا أول ما خلق الله تعالى نوري صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon halo udah semua aja. Mana Pak Ustaz? Entah. Lanjut ya. 10 menit lagi aja. Mau ngomong apa saya? Bingung ceramah apa 10 menit. Tapi sepakat nggak kalau lewat sedikit maghrib nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Sampai jam 8 nggak apa-apa? Hadirin mukarramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para guru, para asatiz, wabil khusus guru kita Al Habib Bagir bin Mustafa Al Habsyi sudah hadir. OTW. Bapak Kiai Sulaiman Soheh, Bapak guru kita Kiai Haji Zaroni Anas, Kiai Hari Fadli, Kiai Ali Rusnandar, Kiai Am Muslih, Kiai Abdul Malik, Kiai Ade Johan, Ketua DKM Ustaz Miftah Surur, Bapak Ibu sekalian, juga wabil khusus Presiden Direktur PT Yamaha Musik yang tadi sudah sambutan. Selamat sore ya. Sambutannya luar biasa ya, untuk diterjemahin. Coba kalau enggak orang bego kita ngomong apa? Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah. Dengar-dengar saya diundang di sini ngisi acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Setahu saya, Nabi itu dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bulan Rabiul Awal. Sekarang bulan apa sih? Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Tepatnya tanggal 23 Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, Puasa. Artinya ini peringatan rada telat. Betul. Tapi boleh nggak memperingati tidak tepat pada hari tanggal peringatan bulan kejadian, boleh tidak? Siapa yang larang? Boleh. Yang namanya peringatan ya seingatnya. Betul. Kebetulan DKM Masjid Jami At-Taqwa ingatnya wayang ini baru ingat. Alhamdulillah masih ingat.
berarti masih waras ingatannya. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih orang Indonesia itu punya budaya peringatan apapun nggak mesti pas di tanggalnya, di bulannya. Ini maulid jadwalnya Kiai Zamroni itu sampai menjelang Ramadan masih maulid, apalagi Kiai Muslim sebagai ustaz ngetop sampai Ramadan masih maulid, padahal udah Islamiyah itu masih maulid. Benar Kiai? Iya kan? Boleh nggak? Karena memang peringatan itu khusus bagi orang yang masih ingat. Paham? Ini dalil berdebat sama orang yang suka nanya mulu. Apa sih maulid? Maulid lagi, maulid lagi. Lah gua ingin memperingati maulid, peringati Islamiyah nuzul Quran karena gua masih ingat coy. Kecuali kalau gua hilang ingatan atau lupa ingatan alias PA, baru kita nggak peringati. Gampang kan? Gak begitu, mau pakai dalil capek. Emang kalau kasih dalil mau maulid? Agak. Bapak moyang gurunya yang anti maulid itu Ibnu Taimiyah dalam kitab ini agak sedikit ilmiah, dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim halaman 57 baris ke 38 dari atas, dari bawah baris ke 11 dari dewek. Wa ta'zimul maulidi wa ittikhazuhu mausiman qad yaqulu ba'dun nas fa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa li ta'zimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Taimiyah yang ngarang kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ada sih kitabnya. Nah, saya mantan Wahabi dulu, paham. Nama kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Guru maha gurunya maulid. Fata'zimul maulidi, maka mengagungkan maulid Nabi. Wa ti'azuhu mausiman, dijadikan sebuah mausiman, rutinitas, kebiasaan, al-ada. Qad ya'luhu ba'dun nas, sungguh telah dilakukan sebagian besar umat Islam. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, maka orang yang memperingati maulid Nabi dapat pahala besar. Li husni qasdihi, karena tujuan yang baik, memuliakan Rasulullah, mendengarkan kisah maulidnya. Andai waktunya panjang tak ceritain kitab intisari, kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam, bagaimana detik-detik Nabi dilahirkan, tapi waktunya orang kecukup, orang makan panjang. Oleh ta'zimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan maulid itu tujuan menta'zimi, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi canda, jawaban bercandanya kenapa kita peringati, karena kita masih paham ya Pak ya. Nah, ini sekarang beneran. Mengapa maulid Nabi di Indonesia, bahkan seluruh umat Islam di dunia, secara kenegaraan hanya 2 negara yang tidak peringati maulid, Arab Saudi dan Qatar. Secara kenegaraan mayoritas kaum muslimin di dunia peringati maulid. Kenapa kok sebegitu antusiasnya peringati maulid? Pertama, jawaban ilmiah. Kenapa kita peringati lahirnya Nabi? Karena dilahirkannya Rasulullah merupakan nikmat yang paling agung bagi alam semesta. Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan Imam Al-Haytami, beliau ngarang satu kitab judulnya An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulidi Sayyidi Walidi Adam. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling dahsyat bagi alam semesta adalah nikmat dilahirkannya pemimpin anak cucu Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Biasanya orang kalau sambutan dikasih ini, mukaddimahnya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Betul? Betul? Itu udah hafal kita sambutan begitu.
Betul, tidak ada salahnya. Nikmat atas iman, nikmat atas Islam. Tapi ingat, coba pikir-pikir, andai manusia yang mulia ini, yang mengenalkan kepada kita tentang iman, tentang Islam tidak dimunculkan, tidak dilahirkan, tidak diciptakan di muka bumi, apakah kita bisa beriman kepada Allah? Apakah kita bisa berislam, mengenal, memeluk, lalu mengamalkan ajarannya kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan? So, ayo mikir. Maka pantas beliau mengatakan nikmat yang maha dahsyat bagi alam semesta adalah nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sebagai pemimpin anak cucu Adam. Penjelasannya begini. Sosoknya belum ada, manusianya belum dilahirkan, baru sebatas nama yang tertulis di qawaidil arsy, qawaidil arsy, di singgasana arsy, di tiang-tiang arsy. Manusianya belum ada, tapi sudah memberikan dampak luar biasa bagi alam semesta. Awal kisah ceritanya begini. Oh, masih muda, mau panggil ibu kayaknya masih muda, paling anak atu ya. Pok, jawab. Pok, maaf ya, ya, kita sama jenis. Sorry bro. Pok, kenal Nabi Adam? Kenalan di mana? Tahu Nabi Adam? Itu jangan bilang kenal. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan nggak bareng sama Siti Hawa. Siti Hawa belakangan. Tercipta Nabi Adam, Allah tempatkan di surga. Dewek enak di surga. Cuma orang punya teman, apalagi bini, orang ada dewek di surga. Keenakan di surga, Nabi Adam bersandar. Praktek kita nyender. Nabi Adam, keenakan nyender, lama-lama ketiduran Nabi Adam. Tidur. Makanya orang kalau ngaji udah nyari tembok lu gak bakal lama. Orang enggak, coba aja Jumatan udah biasa geluhnya itu nggak bakal lama, 10 menit pules. Tapi para kiai nggak boleh ngomel. Kalau ada orang ngaji nyender tidur, dipastikan itu keturunan Nabi Adam. Udah begitu aja, biar nggak kesel ya, biar nggak sewot. Nyender tidur. Nah, saat Nabi Adam tertidur itulah Allah ciptakan pasangannya. Siapa? Nah ini protes saya. Dari mana kok Hawa ada Sitinya? Coba saya tanya. Coba ayo. Coba kayak kitab mana yang ada Siti Hawa, Siti Hajar, Siti Aminah. Coba mana kitabnya? Nggak ada. Siti itu tambahan orang Indonesia. Sebenarnya bukan Siti, Sayyidati. Serius. Sayyidati kalau lagi Sayyid. Syarifah lagi Syarif. Jadi Siti itu singkatan dari Sayyidati. Perempuan Arab kagak ada satu pun namanya Siti, nggak ada. Siti bukan bahasa Arab, serius. Sayyidati itu gelar. Jadi di sononya Sayyidati, nyampe Siti itu menjadi Siti. Tapi nggak usah kampung saya ini, ganti yang ada Siti aja udah. Ganti mahal, belum capil, dah itu. Ya, positif. Saat Nabi Adam tidurlah Allah ciptakan Siti Sayyidati Hawa. Perhatian. Diambil tulang rusuk kirinya, kalian tuh. Dari tulang rusuk kiri lemah. Walaupun kalian gaji gede, tetap aja seorang istri. Betul? Tulang rusuk itu pasti bengkok. Paham? Maka Anda jangan coba-coba berantem ribut sama bini, nggak bakal menang.
Mereka tulang bengkok nggak bisa dilempengin. Betul. Kalau ribut sama bini mending ngalah, mancing aja mancing. Nggak usah dilayan. Naik motor, sen kiri belok kanan nggak usah ditegur. Mual bakal bener, bapak tetap nggak salah. Betul. Bengkok. Ya. Dah. Ketika Nabi Adam bangun tidur, melek mata, itu wadon, siapa tadi? Hawa sudah ada di hadapan Nabi Adam. Ibarat Nabi Adam orang tambelang, buset dah. Ibarat kata, udah ada di hadapan. Yang namanya lelaki kelamaan ngejomblo kok, dirian di sorga. Tahu-tahu ada cewek cakep. Kebetulan cewek cakep ini waktu dia pulas nyender di surga, ngimpi Nabi Adam ketemu cewek seperti itu persis. Melek mata, lebu setan. Saking yang namanya Adam kan punya hawa nafsu kok. Dia di surga aja. Itu Siti Hawa pas dilihat Nabi Adam pengen ditegrep. Ngerti tegrep orang? Ngerti? Bang, ngerti? Tegrep itu peluk bayi loncat. Itu tegrep. Pengen dipeluk Nabi Adam. Nah, Siti Hawa pengen dipeluk sama Nabi Adam. Datang Satpol PP. Namanya Jibril, bukan merendahkan, artinya utusan Allah. Apa kata Jibril? Adam, mahar apa yang telah kau berikan kepada Hawa? Kok ente main tegrep-tegrep baik tuh adon? Mau tambun. Protes lagi, Jibril begitu ngomongnya. Mas saya yang ngerti main. Apa mas kawinku Adam? Kok ente berani ingin menyentuhnya? Nabi Adam tanya begitulah bengong lah, iya. Toko Mas Mega yang di pasar Mini belum ada kan ya Mas kamu? Belum ada. Toko Krishna yang pasar Tambun itu di atas, toko Jakarta, toko Mas belum ada, belum ada. Toko Mekarwangi yang sono, toko Mas yang di proyek belum ada juga. Apa sih kok? Pengantar bini saya, selfie. Belum ada mahar, tapi Nabi Adam pernah ingat pertama kali masuk ke surga sama Allah, ngangkat kepalanya, fi qawadimil arsy au fi qawamil arsy maktuban, di singgasana arsy, tiang-tiang arsy sudah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka spontanitas Nabi Adam mengucapkan satu kalimat sebagai mahar menikahi mengawini Siti Hawa, yaitu sallallahu ala Ahmad. Salawat Allah atas Ahmad. Ahmad panggilan akrab untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang kita sebut dengan salawat Jibril. Itu asal-muasal dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim meriwayatkan hal ini. Jadi itulah asal muasal sholawat asalnya mahar mas kawinnya Nabi Adam menikahi Siti. Hafal sholawat Jibril apa? Gimana kalau kita baca bareng-bareng? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca bareng-bareng ya. Sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa pulang baru selawatan? Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya, andai Nabi Adam, umpama misalkan jikalau saat itu Nabi Adam tidak mengucapkan sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad sebagai mahar mas kawin menikah Siti Hawa, kita di mana? Umpama Nabi Adam tidak menyebutkan salawat Jibril sallallahu ala Ahmad sebagai mahar, berarti kan tidak ada terjadi perkawinan, tidak ada pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau Nabi Adam Siti Hawa nggak nikah, kita di mana? Ya. Berarti kita masih di pohon-pohon kok, ya kan? Kita kan udah air mati kan udah sering mati makanan, ya kan? Tergantung apa yang dimakan. Ada yang masih di pohon toge, pohon kangkung. Gitu. Maka inilah nikmat yang paling agung bagi alam semesta. Itu yang pertama. Kedua, kembali cerita Nabi Adam. Nabi Adam, Siti Hawa udah masuk anteng di surga. Betul? Sepakat? Bener ya? Nah, enak di surga, makan buah-buahan secara nikmat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam, dan kami berkata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, silahkan Adam, monggo mawon masuk surga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan, Adam, makanlah buah-buahan yang ada di surga. Ada buah pisang, oh ada buah pir, oh ada buah manggis, ada buah anggur, ada buah jeruk, ada semua yang ada di sini. Tapi di surga semua buah-buahan ada. Wa kula minha ragadan, silahkan kau makan secara nikmat Adam. Haitsu syi'tuma, sakarepmu Adam, sepuasmu Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi Adam, untuk pohon ini jangan kau dekati Adam, pohon khuldi atau pohon syajarah, apalagi kau makan buahnya. Fatakuna minadh dhalimin, jika engkau langgar Adam maka engkau termasuk orang yang zalim. Awal kisah begitu. Tapi dulu waktu masih kecil, nggak sama nggak kita pernah berhayal begini. Waktu cerita Nabi Adam, Siti Hawa di surga, coba ya bapak moyang kita nggak badar ya, nggak makan buah khuldi ya. Ya, coba pernah nggak hayal begitu? Andai Nabi Adam, Siti Hawa nggak makan khuldi, berarti kita di mana? Pede banget. Belum tentu kok. Belum tentu kita dilahirin. Oke lah, sepakat berhayal, nanti nggak hayal. Ya. Andai Nabi Adam nggak akan khuldi, berarti kita di surga. Ada enaknya, cuma ada kagak enaknya.
Karena kalau kita di surga terus nggak kesini ke dunia, yang dipilih mereka para lelaki nggak model begini kok. Surga, ayo, bener nggak? Nggak kenal lo gini mah, bidadari ya. Ya, ngapain model begini ya? Ini kan andai marah, seneng banget ya. Waduh, hayalan. Lah memang nikmat tertinggi bagi para lelaki itu perempuan kok. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ranking 1 syahwat laki-laki itu wadon. Benar? Maka disediakan di surga, nggak perlu izin nama bini, kawin aja sono. Tapi di sono. Kalau pengen cepat, mati aja duluan. Bidadari nungguin. Ya makanya kalau laki ibu pengen nikah lagi, mati cepat. Biar cepat dapat bidadari. Betul? Kabar bang. Nah. Syahwat tertinggi kita perempuan. Bagi anda semua, di surga tidak ada bidadara. Karena nikmat tertinggi bagi anda semua bukan mereka, coy. Bukan. Nikmat tertinggi bagi anda adalah perhiasan. Minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal dzalika ma'al hayati dunia. Betul enggak? Makanya perempuan sekarang bagian lakinya jelek yang penting banyak. Enggak usah ganteng tau, enggak penting. Banyak duit, lembur hajar terus. Nah, overtime 6 jam, lakonin. Banyak duit, tinggal pilih. Kalian nikmat tertinggi bukan mereka. Maka walaupun anda nanti punya suami di surga, sibuk dengan bidadarinya, anda nggak bakal cemburu, saborotain. Betul? Ayo kalau nggak percaya saya survei, saya buktikan. Jawab, kedua-duanya jawab. Kompak ya, jujur jawab. Bener nggak ucapan saya? Ini Quran yang bilang begitu. Lagi jawab, coba. Ada, ini bilang ini. Oh, ada cowok ganteng sama uang 50 miliar, pilih mana? Apa? 50 miliar bang, bukti kan? Emang gak pernah bohong. Jawab. Hadiah. Bang, ada cewek cakep banget sama uang 50.000, pilih mana? Jawab. Emoji. Pilih mana? Cewek kok. Bener kan? Selesai saya nanya. Komplek. Nah, nanti ada. Ini maghrib ya, bentar ya. Nah, anggung ini. Ngasih saya mah jangan setengah jam, nggak cukup 2,5 jam. Tapi penceramah mah enak sih, panjang pendek tarif sama. Apa dikurangin enggak? Makanya kalau kesel ngomong aja, assalamualaikum sekarang. Sampai mana tadi? Nabi Adam masuk surga. Emang dasar manusia kok. Kata Allah jangan deketi Adam, ini pohon jangan deketin, apalagi dibadok, jangan. Makanya kok kalau punya laki susah dibilangin. Hari Minggu libur kerja main burung mulu, mancing terus. Kok malam-malam masih mancing? Jangan sewot. Berarti suami empok emang keturunan Nabi Adam.
marah-marah kan. Punya bini kerjanya paket terus paket. Karena perempuan sekarang nggak ke Superindo, nggak ke Naga, nggak ke Giant, enggak sekarang mah pinter ya. COD bulan ongko, COD ongko, yang pesan siapa, yang bayar siapa. Ini suwe ya. Hari Jumat tidur tuh belakangnya lakinya, bukannya tidur tuh Tokped sama Shopee ya kan. Jumat kira-kira hari Minggu bareng datang COD-nya, senang dia sama teman-temannya. Iya. Abang di rumah lagi mandiin burung, ada ngomong paket. Ada dia, karena situ bang belum bayar pak COD. Berapa duit? 105.000, dia yang bayar. Baru tahu datang lagi yang kedua paket. Karena situ bang belum bayar bang COD. 205.000, dia lagi. Nah bang, kalau punya bini begitu jangan domelin, berarti bini abang masih keturunan Nabi Adam. Enak kan? Nah, jadi singkat cerita, penyakit sengkek ngehel, nggak bisa dibilang itu penyakit keturunan. Paham? Nah, tetap aja melanggar. Maka Allah turunkan keduanya di muka bumi. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, ketemu di Jabal Rahmah. Ratusan tahun berpisah. Nabi Adam, Siti Hawa nyesel atas kelakuannya melanggar perintah Allah. Doanya diabadikan di Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam mengaku dirinya zalim, mengotori diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabbana, kami telah zalim terhadap diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang merugi. 200 tahun Nabi Adam baca doa itu belum dikabul doanya, belum diterima taubat, sehingga beliau menyebutkan satu kalimat, fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Allah ajarkan satu kalimat kepada Adam. Allah ajarkan kepada Nabi Adam membacakan satu kalimat, mengucapkan satu kalimat, fataba alaih, maka Allah terima taubatnya. Tirtini ini apa kalimat yang diucapkan sama Nabi Adam? Rayuannya kepada Tuhan apa? As'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin waghfir lana. Aku mohon kepadamu ya Allah atas haknya Muhammad, maka ampuni dosakan. Nabi Muhammad juga ada belum? Baru berdua doang. Maka Nabi Adam ditanya sama Allah, fa kaifa arafta ya Adam, fa kaifa arafta wa lam akhluqhu. Adam, macam mana, dari mana engkau kenal Muhammad sementara Muhammad belum kau ciptakan? Sotoy kamu, bahasa saya itu. Enggak tahu. Dari mana engkau kenal Muhammad? Muhammad belum kau ciptakan. Apa jawab Nabi Adam? Ya Rabb, aku kenal Muhammad saat engkau masukkan di surga, sudah ada di singgasana Ars tertulis yang Ars kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh Allah Muhammad sudah tersanting di Ars. Enak gak dilihat? Makanya kalau ada nabi baru namanya Tukimin, jangan percaya. Disanjungkan Allah ada nabi Tukimin, orang pantas. Apalagi baca sholawat. Ayo coba baca sholawat. Ya baca sholawat ya. Baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak gak? Coba nabi Tukimin. Allahumma sholli ala tu. Gak enak. Kau sandingkan namamu. Mustahil ya Allah engkau sandingkan namamu dengan Muhammad.
aku yakin Muhammad adalah kekasihmu, khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, engkau benar Adam, Muhammad kekasih, sebaik-baik ciptaanku. Dalam Burdah kita sebutkan, ya dalam surat Burdah ada kan ya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, sebaik-baik ciptaan. Faqad ghafartu laka bihaqqi Muhammad, sungguh aku ampuni dosamu Adam atas haknya Muhammad. Laula Muhammadin ma khalaqtuka, andai bukan karena Muhammad aku tidak menciptakan. Ya, muajar sudah datang, berarti assalamualaikum. Baik, itulah baru sebentar, Nabi waktunya yang udah habis, maghrib singkat waktunya. Jadi kesimpulannya, Maulid Nabi merupakan tasyakur bin nikmah, atas nikmat yang paling agung bagi alam semesta. Yang kedua, Maulid Nabi merupakan ekspresi bahagia umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangankan kita sebagai umatnya, sang Abu Lahab saja ketika dengar Muhammad lahir, berita dari Suwaibah al-Islamiyah, gembiranya luar biasa. Sehingga Suwaibah ketika memberitakan ini, Abu Lahab senangnya luar biasa. Karena senangnya Abu Lahab, setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan takhfiful azab, keringanan siksaan, karena bahagia dengar Nabi dilahirkan. Jika si kafir diringankan siksanya karena bahagia lahirnya Rasulullah, bagaimana kita sebagai umatnya? Insya Allah ini si Abu yang ini tentu layak dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini bertambah tumbuh mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.